Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Juli 2025. Nah, teman-teman akan tergabung kedua grup ini, yaitu grup Rekom Juli dan grup diskusi. Rekom isinya rekom saham tentunya, kita ada dua rekom, yaitu rekom swing dan rekom ODT. Dan diskusi tentu aja untuk diskusi dan untuk tanya jawab ya. Guys, di sini kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juni sampai akhir Juni nanti. Berlakunya. Nah, ini adalah contoh rekom dari STS, guys. Ini adalah rekom ODT atau base JP-nya. Contohnya nih Arci, Pesap, Obat, ya, CBDK, Jarlet, Gula. Nah, ini contoh saham untuk BSJP ODT. Nah, yang kedua yaitu ada tabel swing. Jadi, selain kita ada menu BSJP, kita ada menu swing, teman-teman, seperti ini ya. Nanti kita ada ke tabel khususnya. Dan untuk swing ini kita pilihin saham-saham yang bagus-bagus, guys. Oke ya, terus di STS ini ada dua bonus, guys. Yaitu yang pertama tentu aja bonusnya masih sama, yaitu bonus saham-saham yang daftar saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini masih setengah tahun ya. Terus kita akan update nanti di tahun 2026, teman-teman. Dan bonus yang kedua yang ditunggu-tunggu yaitu rumus screening saham murah. Nah, jadi ada sekitaran 55 saham yang tergolong murah di Bursa Efek. Teman-teman gak usah ngeliatin satu-satu, langsung klik aja rumusnya dan semuanya udah keluar. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke guys, ya ini IPO-nya muncul lagi ya. Setelah CDIA itu muncul, yang lain ikut muncul, yang kecil-kecil guys ya, ngikutin dia. Nah, ini kayaknya rame guys bulan depan ya. IPO Hunter sangat tersenyum-senyum, apa sih bahasanya ya, berbunga-bunga. Wow, IPO Hunter berbunga-bunga nih guys ya. Karena udah udah puasa nih bulan lalu, nggak ada IPO. Nah, sekarang ada lagi IPO baru nih kita akan bahas, yaitu Blok. Bukan Blok gitu ya bacanya guys ya, tapi perusahaan itu namanya Bilog. Nah, Bilog bukan Blok. Bahasanya kasar sekali. Nah, di sini teman-teman ya, untuk sektornya adalah transportasi dan logistik. Ini adalah perusahaan rental mobil guys ya, atau rental truk sih sebenarnya. Udah banyak ya, kayak Jaya, terus ada apa satu lagi ya, yang baru IPO kemarin tuh. Lupa saya guys ya. Oke ya, rental mobil itu udah banyak banget. Nah, kita lihat di sini untuk periode book building tanggal 23 sampai tanggal 25 itu bareng nih guys. Jangan-jangan ya. Ini bau-baunya udah bareng semua nih guys. Bareng. Waduh. Kalau bareng itu jadi nggak maksimal, teman-teman. Semoga aja Bursa Efek dengerin nih ya, dengerin kita nih IPO Hunter. Tolong kalau IPO Hunter tuh kasih jeda 3 hari gitu, biar kita tuh bisa ngambil semua. Kalau bareng ya gimana dong? Ya dibagi duitnya guys. Oke ya, untuk rentang harga 240 sampai 270. Untuk lot yang ditawarkan 5 jutaan ya guys ya. Nice, kita akan lihat guys ya prospektusnya. Apakah menarik teman-teman ya. Nah, ini masuk ke papan pengembang guys. Nah, untuk UE-nya yaitu BCA Sekuritas. Wow, BCA Sekuritas itu jarang ya ngipoin saham, teman-teman. Yang terakhir tuh dia mau ngipoin itu barengan sih, bareng-bareng IPO CDI guys. Nah, IPO CDI ini ada BCA-nya dalamnya. Cuman untuk jumlahnya berapa persen belum ya. Nanti nunggu offering teman-teman baru ada. Nah, di sini BCA itu yang terakhir banget ngipoin saham ini guys. Ya, bentar ya di sini teman-teman. Ini ada datanya teman-teman ya, historis UE. Wah, mantap guys. BCA itu SQ ya. Nah, SQ teman-teman. Nah, SQ itu terakhir ngipoin saham tuh beli ya. Beli atau MTMH dulu ya. Kayaknya ini MTMH ya. Nah, kita beli dulu deh. Beli itu BCA dapat 16%, teman-teman. Lihat beli di sini. Nah, kalau beli ini terafiliasi ya, guys ya. Karena beli ini satu grup dengan BCA ya. Grupnya si grup Jarum gitu ya. Jadi beli ini grup Jarum. Jadi sebenarnya BCA sama beli ini satu ya, terafiliasi lah, bahasa seperti itu. Oke, beli seperti ini teman-teman. Di hari pertama, ya hari pertama hijau naik 10% sih katanya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di beberapa hari setelahnya dia naik terus turun dan sideways gitu, kayak nggak gerak gitu ya. Sideways nggak gerak terus turun, guys. Oke, terus lanjut. Yang kedua ya, yaitu MTMH guys, ya Murni Sadar ya. Nah, MTMH ini perusahaan rumah sakit ya guys di Medan. Di Medan ya kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat di sini untuk hari pertama hijau ya guys ya. Hari pertama arah guys ya. Hari pertama arah nih, arah guys. Arah dia hari pertama arah guys. Nah, hari sebulan setelahnya dia naik teman-teman. Tuh, lihat naik.
Jadi ya untuk UE-nya BCA Sekuritas tuh 2 kali IPO ya, 2 kali IPO ke belakang itu selalu dikasih cuan lah di hari pertamanya walaupun nggak dahsyat gitu ya. Tapi memang untuk beli itu memang nilai emisinya gede ya, makanya berat. Dan waktu itu kayaknya saham beli itu sepi banget guys peminatnya, tapi masih bisa ditahan gitu, nggak ARB malah bisa naik. Jadi termasuk bagus sih UE BCA teman-teman ya, walaupun nggak sebagus KI, HP, LG ya gitu ya, YJ gitu, tapi ya masih termasuk lumayan lah. Oke guys ya, kita lanjut untuk baca prospektusnya. Untuk UE-nya sih menarik gitu ya, walaupun nggak jelas gitu. Kalau saya kasih nilai mungkin 8/10 gitu ya untuk UE-nya teman-teman. Nah untuk prospektusnya kita baca dulu teman-teman, apakah menarik atau tidak nih buat dibeli nih, karena pilihannya kita udah ada 4 ya. Jadi ya kita harus milih-milih bener mana yang terbaik kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 14 guys. Nah 14 di sini. Ini adalah keterangan saham yang ditawarkan teman-teman ya, sebanyak-banyaknya 563 juta ya. Lembar atau 16,67% teman-teman, dengan nilai nominal 100 ya, harga penawarannya 240 sampai 270. Nah untuk nilai emisinya itu 152 miliar. Nah ini termasuk kecil untuk sekelas nilai emisi segini, termasuk IPO yang kecil guys. Untuk IPO-nya tanggal 8 juga bareng guys. Nah ini barengan guys ya, ini bareng-bareng teman-teman. Jadi udah kalau kita lihat dari prospektus CDI ya, C sama blok ini akan terjadi di hari yang sama, yaitu tanggal 8. Jadi teman-teman harus bijak-bijak nih untuk memilih nih. Bursa Efek nggak dengerin kita ya, IPO-nya dijadiin satu. Kemungkinan sih karena ada seremoni itu yang membuat Bursa Efek tuh gabungin aja gitu ya. Repotnya biar sekali dia bahasanya kayak gitu. Jadi kalau saran saya sebagai IPO hunter, nggak usah ada seremoni ya, nggak penting ya. Nggak usah ada seremoni, nggak penting. Yang penting itu IPO-nya dipecah-pecah aja, beda 3 hari gitu. Itu malah lebih penting ya. Bursa Efek dong dengerin. Bagi kami seremoni nggak penting. Oke, lanjut teman-teman. Ya, lihat di sini. Nah, di sini untuk pemegang sahamnya teman-teman, PT SIK Matara, 2 Mitra, ya Wiguna Sejahtera Abadi, seperti ini teman-teman. Oke, terus untuk kalau udah IPO ada masyarakatnya, jadi masyarakatnya 16% teman-teman. Dan ini nggak ada warannya ya. Nggak ada waran, belum ada waran nih. Kita udah bahas 3 IPO ya untuk bulan depan. Nggak ada waran guys. Nah ini rencana penggunaan dana teman-teman ya, 67% itu akan digunakan untuk pembangunan 3 gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar guys ya. Ketiga gudang pendingin tersebut berlokasi memiliki safety spesifikasi yang sama ya. Ya untuk chiller maybe guys ya. Untuk nyimpen daging gitu ya, ikan gitu teman-teman ya. Oke, terus 33%-nya digunakan untuk pembelian kendaraan ya bertipe cold and dry ya, buat ngangkut ikan kan dalamnya itu dingin ya, truk dingin lah kalau bahasa saya itu truk dingin ya, dalamnya itu kulkas ya, truk kulkas ya. Gitu ya, mungkin ini selain dia nyewain mobil truk, itu dia nyewain gudang juga teman-teman ya, buat nyimpen itu tadi ya produknya. Mungkin produk yang dia layani itu kebanyakan produk yang gampang busuk kayak ikan ya, terus daging ya, ayam kayak gitu ya, yang harus didinginin terus biar nggak rusak seperti itu guys. Oke, lanjut teman-teman ya. Di sini asetnya guys, kita akan baca tentang ringkasan data laporan posisi keuangan. Nah di sini kita lihat untuk equity guys ya, dari tahun ke tahun naik jos ya. Untuk equity dari tahun ke tahun naik, tapi ya hutangnya naik juga. Tapi kalau kita lihat dari rasionya guys, ini hutangnya masih di bawah 100% ekuitas guys, atau DER-nya itu di bawah 100% ya. Jadi masih lumayan aman teman-teman, walaupun mendekati ya guys ya di sini. Oke, terus lanjut dari laba tahun berjalan teman-teman, dari tahun ke tahun naik. Jadi ini bagus. Jadi indikasi sebuah perusahaan itu bagus, labanya dari tahun ke tahun naik. Ini salah satu indikasinya guys ya. Semakin gede semakin bagus. Kalau ini naik tipis-tipis ya, tapi ya masih naik, ini masih oke guys. Oke, next lanjut, yaitu nomor 19 teman-teman. Nah ini ada kebijakan dividen teman-teman ya.
Di sini mulai tahun buku 2025 dan seterusnya ya, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham, perseroan akan membagikan maksimal 50% teman-teman dari laba. Nah, nomor 78 guys, kita lihat 78. Nah, ini karyawan teman-teman. Jumlah karyawannya sempat turun di tahun 2023. Di sini nggak tahu ya kenapa kok bisa seperti itu. Dan kita lihat detailnya teman-teman, ternyata koordinatornya nih yang habis nih. Lihat tuh. Nah, mungkin koordinator tuh apa sih? Bagian apa ya koordinator kalau di bidang sewa mobil gitu ya? Mungkin yang koordinator gitu ya. Mungkin kalau koordinatornya berkurang berarti mungkin wilayahnya berkurang kayak gitu. Mungkin seperti itu ya guys ya. Atau saya nggak tahu sih. Pokoknya yang kurang tuh koordinator teman-teman. Nah, cuman dia nambah lagi di tahun 2024. Nanti balik lagi guys. Oke, karyawannya ya seperti ini guys, 127 terakhir. Nah, kita lihat dari websitenya teman-teman. Ini bergerak di bidang apa tuh? Nah, teman-teman bisa langsung lihat bilog.co.id ya. Nah, ini lebih dari 9 tahun pengalaman memudahkan pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan rental mobil. Ya, rental mobil untuk mengirim ya, terutama barang-barang yang mudah busuk. Mudah busuk ya, kayak daging, ikan, es krim kayak gitu, mungkin seperti itu guys ya, yang mudah busuk, mudah rusak. Jadi harus dikirim pakai truk yang seperti ini, truk pendingin kayak gitu. Jadi Bilog ini rental truk pendingin kayak gitu teman-teman, untuk utamanya, usaha utamanya teman-teman. Nah, teman bisa baca di sini. Nah, ini kawasan distribusinya teman-teman. Lumayan ya, titik distribusi aktif. Titik distribusi masa depan. Nah, ini kan nih guys ya. Nah, Pekanbaru, Jambi, Palembang. Nah, ini mungkin setelah IPO akan beroperasi. Nah, ini beroperasinya sih kebanyakan di Jawa guys. Jawa semua, tengah, barat, timur semua dikirim, bisa. Gitu teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman pengen ngirim ikan, nah ikan yang udah mati gitu ya. Nah, bisa nih ya nyewa jasanya si Bilog. Oke ya guys ya, kita lihat dari valuasi. Nah, kita lihat valuasinya. Kalau si Bilog ini IPO-nya di 240 teman-teman, itu PBV-nya 4 kali ya, karena harga bukunya tuh 54 guys. Nah, ini harga bukunya guys 54. Nah, di sini kita lihat PBV-nya udah 4 kali teman-teman ya. Semoga aja saya nggak salah hitung ya. Kayaknya sih di sini bener ya. Equity ini kan equity dibagi jumlah lembar saham ya, bener ya. Bentar guys. Ini nominalnya kok 100 tadi ya. Oh, di sini nih. Sahamnya bener nggak sih? Oh, bentar. Oh, salah guys jumlah sahamnya guys. Sorry, saya salah guys. Salah guys, saya salah ya. Sorry, maaf nih. Hilaf. Ini teman-teman. Nah, ya gitu. Ini yang bener guys. Ya, ternyata segini. Ya, saya salah ngisi jumlah saham. Nah, jumlah sahamnya teman-teman 2,8 M ya, lembar ya. Di sini kita lihat untuk harga bukunya tuh 137 teman-teman. Dan untuk PBV-nya itu 1,7 sampai 1,9. Nah, kalau kita lihat di sini berarti termasuk murah guys. IPO di bawah 3 kali PBV itu termasuk murah. Nah, untuk PER-nya 6 kali, walaupun nggak dahsyat, cuman yang masih oke. Terus untuk IPS-nya 39. Nah, ini juga saya salah guys ya. Tadi perkiraan dividen ya salah ya, karena tadi salah input untuk jumlah lembar sahamnya guys. Nah, saya malah input yang bawah. Nah, berarti dividennya berapa nih, kita hitung ulang ya. Nah, ini yang tadi salah guys. Sorry. Dividennya berarti bentar. Nah, ini ya. 50% ya, berarti 39 dibagi 2. 19. Dividennya 19 guys, dibagi 240. Oh, udah nggak. Nah, di harga yang sekarang aja dividennya 8%, teman-teman. 8% dividennya guys. Ya, luar biasa ya. Gede. Dividennya gede. Ini mungkin buat investor nih seneng nih, tapi kan dia maksimal ya. Bisa aja dia cuman bagi 10%. Bisa aja loh. Maksimalnya segitu. Berarti kemungkinan berpotensi untuk bagi dividen 8% kalau deal di 240. Ya, jadi bisa di hold sih. Mau invest bang? Ya kalau percaya gitu ya. Tapi kan perusahaan yang dia ngomong mau bagi dividen tahun depan belum tentu bagi. Ya mendingan kalau mau invest sih
2-3 tahun setelah IPO baru tuh invest, guys. Nah, kalau udah jelas dia bagi dividen baru invest, guys. Kayak gitu ya, guys. Di sini untuk ROE-nya 28%, gede banget ya untungnya, teman-teman. Nah, untuk market cap-nya itu segini, masih di bawah 1T, berarti dia masih saham gorengan, teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya untuk perusahaannya lumayan bagus, guys, bertumbuh. Nah, terus untuk valuasi juga murah, teman-teman ya. Dividennya berpotensi dividennya gede. Nah, terus untuk underwater-nya termasuk lumayan ya, walaupun nggak terlalu bagus juga, teman-teman, karena dia historisnya sedikit kayak gitu ya. Dan yang jadi masalah adalah dia bareng sama CDI ya dan yang lain gitu ya. Jadi ya kalau dia sendiri sih kita wajib beli. Cuman karena ada yang lain ya kita nanti pikir nanti lagi, guys ya. Kita hitung-hitung kalkulasi dulu. Nah, semoga aja IPO-nya ini mundur biar nanti kita bisa bagi ya untuk dananya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.